Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Pesawat Hercules milik TNI AU jatuh di kawasan pemukiman di Jalan Jamin Ginting, Medan, Selasa 30 Juni lalu. TNI Angkatan Udara merilis kepastian mengenai jumlah korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 ini berjumlah 122 penumpang. Dipastikan tak ada pesawat yang selamat dalam tragedi ini. Sebelum hancur di daratan, pesawat juga sempat menabrak 2 ruko dan sebuah mobil. Diperkirakan sebanyak 7 orang tewas tertimpa pesawat jatuh ketika tengah berada di ruko tersebut. Ada beberapa korban di darat yang selamat, namun pihak TNI memastikan bahwa korban selamat bukanlah berasal dari penumpang di pesawat. Penyebab kecelakaan disinyalir adalah kerusakan mesin karena pilot sempat meminta untuk kembali. Belum sempat kembali ke bandara, pesawat sudah meledak dan terjatuh. Kejadian ini kira-kira 2 menit setelah lepas landas. Saksi mata mengatakan sempat melihat ekor pesawat terbakar sebelum akhirnya jatuh. Kerusakan mesin disebabkan oleh pesawat yang sudah tua. Pesawat ini merupakan buatan Amerika tahun 1964. Seorang pria di Vietnam ketahuan membiarkan anjingnya mengendarai motor di ibu kota Hanoi. Anjing itu terlihat memegang kemudi sepeda motor dan majikannya duduk di belakang, layaknya dibonceng. Polisi pun mengecam pria dengan anjingnya itu dan menyebut dia ceroboh. Polisi pun menyebutkan kalau aksi itu pantas dikecam dan diganjar hukuman. Pria itu terancam hukuman denda sebesar 3 juta hingga 4 juta rupiah akibat kelakuannya tersebut. Beberapa pengendara yang melewati motor itu mendengar sang majikan mengatakan bagus beberapa kali kepada anjingnya. Ini salah satu kasus kematian paling menggegerkan ilmuwan Inggris. Sempat diduga tewas akibat sakit jantung karena disewa pemerintah kota Cornwall, Inggris menemukan kesimpulan final mengenai tewasnya Emily Tanterington. Remaja 14 tahun itu tewas setelah 8 minggu tidak buang air besar. Akibat tidak membuang kotoran di ususnya, organ dalam Emily membengkak, memicu serangan jantung yang merenggut nyawanya. Pakar koroner Amanda Jeffrey menyatakan temuan baru ini didapatkan dari hasil tes postmortem jasad Emily. Seandainya dulu dokter maupun keluarganya tahu, nyawa remaja malang itu bisa diselamatkan. Dari keterangan keluarga, Emily ternyata mengidap fobia toilet. Dia tidak nyaman, bahkan seringkali menangis bila harus buang air besar di WC. Sebelum meninggal, remaja yang punya riwayat autisme ringan itu diakui sang ibu tidak BAB selama beberapa pekan. Ibunya berpikir tidak ada masalah karena sejak lama Emily jarang buang air besar. Seorang wanita paruh baya asal Cina menjadi bahan cemoohan netizen usai fotonya menjemur pakaian dalam di pagar teralis Disneyland Hong Kong menjadi viral. Wanita itu sedang menjemur beberapa pakaian dalam seperti bra, celana dalam, dan beberapa pakaian lain. Perihal keamanan, Disneyland memberi peringatan pada turis wanita itu serta memintanya merapikan semua pakaian dalam yang dijemurnya. Namun sang wanita berkelit dan melanjutkan aksinya di tempat yang berbeda hingga pihak keamanan kembali mendatanginya untuk kali kedua sebelum akhirnya dia bersedia menyudahi aksi konyolnya tersebut dengan berat hati. Seorang wanita Rusia berumur 23 tahun mempunyai bentuk badan kekar yang sangat tidak lazim untuk wanita seusianya. Tubuh berotot wanita bernama lengkap Natalia Trukhina ini bak superhero Hulk. Natalia sengaja membentuk tubuhnya sejak masih 14 tahun melalui latihan menjadi atlet angkat besi kelas profesional. Natalia tercatat sebagai pemenang kejuaraan di Zabekalai pada tahun 2014. Saat itu, dia sanggup mengangkat beban seberat 240 kg. Untuk sesi bench press, dia mudah saja mengangkat beban 170 kg. Dalam tiap sesi berlatihnya, kini Natalia kerap ditemani sang suami untuk menjaga setiap perkembangannya. Dukungan suaminya menjadi motivasi Natalia dalam membentuk setiap otot di badannya. Terlihat sisa bangkai seekor hewan laut misterius mirip lumba-lumba yang terdampar di pesisir pantai di dekat bandara Salstrets di Pulau Sakhalin, Rusia akhir Juni lalu. Saat ditemukan, makhluk itu sudah dalam kondisi yang tak utuh. Beberapa bagian tubuhnya sudah terkoyak-koyak hingga menampakkan tulang belulang. Makhluk berparuh dan berbulu itu sempat membuat bingung para ilmuwan. Seorang wanita melihat makhluk aneh tersebut dari dekat saat terdampar di Pulau Sakhalin dan memfotonya.
Foto hewan misterius ini sempat membuat heboh media sosial Rusia. Masih diteliti sebenarnya spesies atau makhluk apakah hewan tersebut dan bagaimana ini bisa sampai ke pesisir pantai. Pangeran Saudi Al-Walid bin Talal mengaku siap menggelontorkan hartanya senilai 32 miliar US dollar setara 427 triliun rupiah untuk kepentingan amal. Dana sebesar itu akan dia salurkan ke Yayasan Filantropi Al-Walid yang dia pimpin sendiri. Pangeran Walid terinspirasi pada sikap orang terkaya sedunia Bill Gates. Dia ingin mengikuti teladan Bill Gates Foundation yang memberikan dana ratusan juta dolar kepada penderita polio di seluruh dunia. Selain itu, sebagai penganut ajaran agama Islam, Pangeran Walid mengaku terpanggil untuk berbuat lebih banyak bagi kemanusiaan. Yayasan Al-Walid ini akan fokus mendanai pembangunan daerah terpencil di Saudi. Selain itu, komunitas maupun gerakan kepemudaan yang punya kegiatan sadar lingkungan maupun toleransi bisa mendapatkan dana dari Yayasan Sang Pangeran. Dan kini, dia masuk jajaran pengusaha terkaya sedunia. Kemampuan finansial tampaknya tidak menjadi ukuran kebesaran hati seorang manusia. Kondisi ini tercermin dari pribadi pasangan suami istri Joko Mulyanto dan Tati Musyarofa yang tinggal di Jakarta. Bekerja sebagai supir, Joko mampu menampung hingga 27 anak yatim dan terlantar di rumahnya. Salah satunya menderita cerebral palsy. Joko dan Tati menjadi orang tua bagi 27 generasi muda penerus bangsa. Jumlah ini diakui terus bertambah, lantaran banyak juga anak-anak kurang mampu yang sering datang ke tempatnya meski tak menginap. Joko mengaku tidak ingin menolak kehadiran anak-anak tersebut lantaran dirinya yakin mereka datang sudah dengan rezekinya masing-masing. Inilah yang membuat Joko dan Tati yakin anak-anak tersebut tidak akan kekurangan dalam asuhan mereka. Joko banting tulang menjadi sopir untuk kebutuhan anak kandung serta anak-anak asuhnya. Joko bahkan bekerja sebagai sopir di 3 tempat hingga waktunya untuk istirahat sangat terbatas. Semakin banyak anak yang ditampung, ruangan di rumahnya semakin tak mencukupi. Pada 2010, Joko dan Tati memutuskan untuk pindah rumah dengan membangun tempat yang lebih besar. Niat ini diakui Pak Joko dan Tati tidak didukung oleh kemampuan finansial. Modal mereka hanya pekerjaan Joko menjadi sopir dan sejumlah tabungan. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, bangunan yang kini ditempati Joko dan Tati bersama anak-anak asuhnya dibangun dari kerja keras, tambal sulam, dan kebaikan hati orang-orang di sekitarnya. Bahkan pekerja bangunan dan pemilik material turut membantu berdirinya bangunan tersebut. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.